Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 10 akan menjelaskan tentang mediasi di pengadilan, di mana yang pertama merupakan pengertian mediasi di pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan dengan merujuk pada ketentuan pasal 130 HIR atau 154 RBG bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berupaya memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan pada pasal 130 HIR atau 154 RBG dengan memasukkan konsep mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan. Kemudian kesepakatan damai yang dihasilkan dalam proses mediasi ini kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial sebagaimana keputusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian mediasi merupakan cara sengketa damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan. Nah, perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjalani suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian melalui mediasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan perkara, tetapi juga yang terpenting adanya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa melibatkan pengadilan. Nah, selain itu, peraturan-peraturan ini untuk mengurangi anggapan bahwa mediasi tidak hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi sebagai kewajiban hakim yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di sini mediasi diselenggarakan dalam mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Nah, mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam suatu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Nah, di sini penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya. Kemudian dalam proses mediasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pramediasi, di mana tahap pramediasi di sini adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Nah, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi yang fokus pada masa depan, mengkoordinasi para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan mediasi, di mana tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam satu forum. Nah, dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, kemudian presentasi dan pemaparan kondisi pembahasan 2, yakni yang merupakan sumber hukum, di mana institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada nomor 2 tahun 2003 yang sekarang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Mendahului berbagai peraturan Mahkamah Agung tersebut, sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 yang mengatur tentang penerapan upaya perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR atau 154 RBG. Dan semua peraturan-peraturan tersebut, baik itu surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung, adalah upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi numpuknya perkara serta demi mewujudkan pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, di sini ada penjabaran pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata. Yang pertama yaitu pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Kemudian
Kemudian yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian. Kemudian yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang pada awalnya itu nomor 2 tahun 2003, kemudian diganti dengan PERMA nomor 1 tahun 2008, kemudian yang terakhir diganti dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 yang merupakan tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, eksistensi pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG dalam hukum acara perdata ini lebih mirip merupakan kombinasi antara sistem mediasi atau konsiliasi dengan court connected system, sehingga dapat dinaikkan menjadi court connected mediation atau conciliation. Nah, di sini para pihak menyelesaikan sendiri terlebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim, yang kemudian selanjutnya kesepakatan perdamaian itu diminta kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Nah, dengan demikian itu dampak jelas terhadap perdamaian disepakati para pihak yang berperkara, atau intervensi hakim sangat kecil yang hanya berupa pembuatan akta perdamaian saja yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk mentaati atau memenuhi isi perdamaian. Dalam Perma nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa pengupayaan damai melalui mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh hakim pemeriksa perkara. Jika dilihat dari sudut pandang para pihak, bahwa para pihak di sini wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa diiringi oleh kuasa hukumnya, kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampuan, berdomisili di luar negeri, ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, di sini perlu juga diketahui bahwa bertitik tolak dari pasal 130 HIR maupun 154 RBG, di sini upaya perdamaian yang diatur dalam hukum acara perdata hampir mirip dengan connected arbitration system. Nah, hal ini karena seolah-olah perjanjian perdamaian itu merupakan putusan hakim dalam kedudukannya sebagai arbiter. Nah, berarti suatu hal yang tidak dipungkiri pasal 130 HIR atau 154 RBG lebih menghendaki penyelesaian perkara dengan perdamaian daripada proses putusan biasa, dan lebih menghendaki penerapan konsep win-win solution atau sama-sama menang daripada penerapan win-win atau losing, yaitu menang kalah. Pasal tersebut berbunyi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan Verset atas putusan Verstek dan perlawanan pihak perkara Vertis Verset maupun pihak ketiga yaitu dari Verset terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali keuntungan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Nah, kemudian ada juga sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi, yang mana hal ini dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 Permen 1 tahun 2016. Yang pertama ini sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya. Jadi kalau semisal ada sengketa mengenai persidangannya itu ditentukan, maka itu tidak wajib melakukan mediasi. Contohnya itu sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Kemudian contohnya lagi sengketa yang dilaksanakan atau diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial. Nah, yang kedua yaitu keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kemudian yang keempat itu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang kelima yaitu keberatan atas putusan Komisi Informasi.
Kemudian contohnya lagi yaitu penyelesaian perselisihan partai politik. Nah, kemudian yang ketujuh, contoh yang ketujuh yaitu keberatan atas putusan hukum atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, kemudian sengketa yang dikecualikan yang kedua yaitu sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa dihadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara putus oleh pihak pengadilan. Kemudian yang ketiga yaitu gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara, yaitu disebut juga intervensi. Kemudian yang ketiga yaitu sengketa mengenai pencegahan atau penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Kemudian yang terakhir yaitu sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh pihak dan mediator bersertifikat. Selanjutnya mengenai pelaksanaan mediasi. Mediasi ini dilaksanakan di tempat mediasi pengadilan kecuali para pihak menghendaki lain apabila mediator bukan dari hakim. Nah, pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, ini terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang benar-benar netral. Jadi mediator tidak memihak pada salah satunya saja. Kemudian yang kedua ada menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga ada membuat kesepakatan tentang biaya mediasi. Nah, kalau menggunakan mediasi dari pengadilan maka tidak dikenai biaya. Tetapi kalau menggunakan mediasi di luar pengadilan maka biayanya ada sendiri. Kemudian menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kemudian menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan. Jadi pada pertemuan tersebut mediator biasanya menyusun jadwal mediasi, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang hadir pada pertemuan tersebut. Nah, apabila kedua belah pihak ini tidak hadir, maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Tetapi apabila dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi telah berakhir. Nah, proses mediasi ini diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu, mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak ataupun pihak yang hadir untuk menyiapkan versi perkara baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, penggugat atau pemohon ini menyampaikan atau bisa juga membacakan resumenya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian atau pembacaan versi perkara dari tergugat atau termohon atau bisa juga dari kuasa hukumnya. Nah, setelah mengetahui permasalahan serta alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, maka mediator menawarkan kepada pihak tergugat atau termohon alternatif solusi yang diajukan penggugat atau pemohon dan sebaliknya untuk dimintai pendapat. Apabila terjadi kebuntuan, maka mediator dapat melakukan kaukus. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Apabila tidak diperoleh kesepakatan, maka mediator menyatakan proses mediasi ini gagal. Kemudian mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Nah, sebaliknya apabila mediasi ini diperoleh kesepakatan, maka para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu surat kesepakatan dibantu juga oleh mediator. Setelah surat kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator juga, nah ini dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Apabila kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum, maka para pihak in person harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut
sebagai tanda persetujuannya. Kemudian mengenai kendala mediasi. Kendala mediasi ini ada banyak ya. Jadi yang pertama, ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi. Nah, pada umumnya mereka tuh menganggap mediasi sebagai prosedur antara litigasi atau persidangan. Akibatnya mereka enggan terlibat secara serius pada proses mediasi. Padahal pada proses mediasi kan bisa dilakukan di luar pengadilan dan bisa lebih santai daripada yang dilakukan di pengadilan agung yang bersifat lebih serius gitu. Kemudian yang kedua ada sikap tidak kooperatif aparat desa, baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya dan apalagi kepada para pihak yang tidak memasrahkan. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi. Nah, dalam perkara perceraian ini seringkali para pihak sudah melakukan tahap penyelesaian musyawarah yang panjang serta dilakukan berkali-kali, sehingga ketika mediasi dilakukan di pengadilan maka sudah ada kesepakatan antara para pihak bahwa mereka sepakat untuk melakukan perceraian, sehingga didaftarkan di pengadilan itu mereka sudah memperoleh hasil dari kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, tingkat emosi para pihak yang sangat tinggi, bisa saling caci maki bahkan sampai terjadi perkelahian. Bahkan dalam karakter sengketa yang perkara perdata ini kadangkala sejak awal mediasi para pihak ini sudah menolak untuk melanjutkan mediasi dan bersikeras untuk segera dilanjutkan ke persidangan di hadapan hakim pengurus. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan kawan-kawan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.